Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Terima kasih yang mantap layar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Legowo, masyaallah. Wong legowo iki. Waalaikumsalam Muhammad Rid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Amin. Waalaikumsalam Siti Jam'ah. Siti Jumu'ah. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mantap layar. Guru, apakah orang yang sudah ma'rifat dan wasil masih bisa berbuat dosa? Bisa aja berbuat dosa. Nggih. Nah, orang ma'rifat itu dosanya bukan nang jahir lagi. Jahir bisa, batin bisa. Zahirnya kan semua orang ma'rifat itu senantiasa ingat, bisa juga lupa, ada juga khilafnya. Makhalul khata wa nisyannya. Yang dosanya nang dikhawatirkannya itu hatinya kada ingat. Itu dosanya. Ada ingat dengan Allah Ta'ala itu mereka menggulungkan mereka itu berdosa. Makanya jar orang-orang ahli arifin lau gaba'ani Allah Ta'ala tarfatal ain ma'adatu bil kufri. Nah adalah seandainya aku jar sidin, jar orang-orang yang sudah arif billah itu lupa sekejap mata dengan Allah Ta'ala, maka aku membilangkan diriku akan diriku dengan kafir. Nah, artinya tertutup. Nah, itu dosanya itu. Jadi orang ma'rifat itu kalau senantiasa di dalam musyahadah, ya selalu asik terus. Selalu asik terus. Selalu asik, selalu nyaman. Yang dikerjakannya kada lepas daripada fardu dan sunat. Itu aja. Jadi kalau orang itu kalau sudah di makam arifillah itu banyak berdiam, sudah banyak berdiam di rumah. Kada banyak keluar lagi, takut pandangannya melupakan, takut perbuatannya melupakan akan Allah Ta'ala. Itu aja yang dijaga mereka. Ibnu, thank you Ibnu. Jadi macam-macam ya. Assalamualaikum, doakan guru mudahan dibukakan paham, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Situ Jum'ah. Waalaikumsalam, minta rida ikut mendengarkan Rusdian Nur Rafini. Masya Allah. Terima kasih Nur, terima kasih Inul. Hafiz Murad, Masya Allah. Waalaikumsalam Pati. Waalaikumsalam warahmatullah. Amun banyak ke kuburan panggurus soalnya di kebun nih kada banyak orang juga ke kabun. Iya, kita itu ke kabun itu kan menghilangkan, artinya pandangan kita, menghilangkan pikiran kita. Di antaranya syaratnya kita itu diantaranya untuk mencapai wasil itu berhindar dari manusia. Berhindar dari manusia. Artinya ada ikhtiar kita untuk berhindar dari manusia, satu lah. Yang kedua, apabila orang itu banyak amaliyah itu dengan sendirinya nanti berhindar dari manusia. Yang kedua, manusia itu nang berhindar dengannya dengan sebab membencinya kah? Itu bagi orang yang menapaki jalan salikin. Jadi orang yang menapaki jalan salikin itu kadang-kadang dia sudah liar dengan manusia, kada mau dengan manusia, atau manusia itu sendiri yang liar dengan dia. Itu menunjukkan bahwasanya ini sudah mau memasuki makam tajrid namanya. Makam tajrid namanya. Sudah masuk mau ke makam tajrid. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim dari Tuban, Masya Allah. Masya Allah. Wallah ala Muhammad Raja Wali, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maria Mulana. Guru, apa hukumnya iwak karing? Hukum iwak karing itu tergantung. Kalau dia bersih di dalamnya, maka hukumnya iwak karing itu suci hukumnya. Tetapi kalau iwak karing itu dijemur orang dengan perut-perutnya, nah itu dikhawatirkan dia meresap najisnya, maka hukumnya najis. Jadi iwak karing itu lihati yang berbuang parut kah atau tidak. Karena di dalam kitab fikih, apabila kada berbuang parut, itu kalau itu dikeringkan dia meresap najis yang tahi parutnya tadi itu meresap ke iwaknya, maka hukumnya najis. Kalau dia bersih, tidak. Ya, jadi kita amin ya rabbal alamin. Umpat mendengar amin ya rabbal alamin. Guru, bagaimana cara menghilangkan penyakit dendam dalam hati? Penyakit dendam dalam hati itu paling mudah orang yang didendam itu baiki terus diperbaiki.
Aku nih dendam dengan orang ini. Kawani beri hadiah. Inya ampih tepian dendam. Inya pun kada dendam dengan kita. Ya, seperti itu. Jadi amalannya itu seperti itu. Yang paling bagus seperti itu. Kalau dendam itu Siti Jubaidah lah. Assalamualaikum, masya Allah kaco. Waalaikumsalam, waalaikumsalam mawar, masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih yang bagikan lab. Guru, kayak apa kita mempraktikkan tauhidul af'al sambil kita begawi kebun? Ingat akan bahwasanya perbuatan kita, semua yang kita lakukan, sebenarnya semua yang kita lakukan, baik pandangan ke pendengaran, itu af'al sebenarnya. Kenapa? Karena batang tubuh kita ini kenyataan daripada af'alnya Allah Ta'ala. Jadi apa yang terjadi dengan kita ini semuanya itu af'al namanya. Ingat akan ya bahwasanya itu af'alnya Allah Ta'ala. Israel Banjarilah. Hingga kalau disifat pang sama, seluruh batang tubuh kita ini kenyataan sifat. Balhasil tubuh batang tubuh kita ini kenyataan sifat dan apal. Pian anak musahadah disifat bujur juga, musahadah di apal bujur juga. Kada ada yang salah di antara keduanya itu. Tinggal pian memahamnya aja lagi, tinggal memahamnya. Jadi musahadahnya seperti itu. Seperti itu. Semuanya itu ya salah kita ini seluruh alam nih kenyataan sifat dan apal dan kenyataan zat. Jadi seperti itu. Jadi semuanya ini kenyataan. Pian ada musadah apal, melihat, memandang, pian menyatakan itu apalnya Allah Ta'ala. Perbuatan apal Allah Ta'ala yang bisa memandangkan kita, mendengarkan kita, melihatkan kita. Itulah. Kalau kita musahadah di sifat, karena kenyataan sifat besar Allah Ta'ala lah kita bisa melihat, dilihatkannya. Terus seperti itu. Af'al, sifat, asma, maulah terpisah, lawan jar goro kada bisa terpisah. Enggih. Kada bisa terpisahnya, melekat kemelekatan. Ini namanya jatna, Jat sifatnya mana? Putih. Sifatnya ini putih. Ini jatnya namanya tisu, sifatnya putih, sifatnya panjang, sifatnya lembut. Nah, sifat maulah terpisah daripada jat, kada bisa terpisahnya. Nah, itu kita memahamnya itu seperti itu lah. Guru, amun laki manangati tolak ke pengajian satu majelis itu haja, kalau majelis lain dibolehi. Nah, itu pian berarti kada boleh itu. Pian wajib menuruti itu majelis tadi itu. Wajib pian mengikuti perintah laki tadi. Artinya jar laki jangan ke majelis itu, majelis yang itu aja. Yang itu aja, yang itu. Mungkin dia punya penilaian seperti itu. Punya penilaian tersendiri dengan pengajian itu. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Waalaikumsalam sipa ajajni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tapi munnya kadada misalnya kita tuh perlu dengan itu pengajian lah. Tulaknya tuh kita walaupun ke pengajian harus izin dengan laki lah. Harus izin dengan laki. Itu wajib kita hukumnya. Nggih. Amun laki misalnya kita itu menuntut ilmu yang pardu dengan kita yang pardu misalnya pardu wudu, pardu sembahyang. Itu kalau laki kada bisa melajari, laki wajib mengizinakannya, bukan wajib lah mengizinakannya, harus inya mengizinakan karena inya kada bisa. Kalau inya bisa, inya melajari seorang kan jangan ke pengajian itu aku aja melajari jar laki. Nah, itu. Amin ya rabbal alamin. Guru, gimana menyikapi hal baik dan buruk di dalam hidup ini? Ya, hal baik dan buruk itu sesuaikan dulu dengan syariat. Kalau hal baik dan buruk nanti dipandang dengan hakikat, itu semuanya dengan hakikat pandangannya. Jadi hal baik dan buruk, misalnya mencuri itu buruk, secara syariat dipandang itu haram, sesuaikan dengan hukum syariat. Kalau pandangan hakikat baik dan buruk itu semuanya datang dari Allah Ta'ala. Jadi pandangan batiniah tetap aja kada berubah, bahwasanya itu adalah termasuk daripada perbuatan Allah Ta'ala, dalam artian kehendak Allah Ta'ala, takdirnya Allah Ta'ala yang kita tidak tahu rahasianya. Orang itu berbuat buruk atau orang itu berbuat baik, kita kada tahu rahasianya. Nah, pandangan syariat bilanya buruk kita tinggalkan sesuai dengan hukumnya. Kalau pandang hakikat tetap aja itu minallah, seperti itu. Jadi jangan dicampur. Oh ini nang dari Allah Ta'ala juga nang buruk ini. Nah, jangan kayak itu. Gitu. Jangan seperti itu. Memang seperti itu hakikat tuh kada bisa dikeluarkan. Yang hakikat.
Empat batakun guru kita ini berzikir ngaran Allah Ta'ala tuh sama aja lah lawan bersalawat Nabi. Kalau bersalawat itu bila ingat dengan Nabi itu bersalawat namanya. Kalau ingat dengan Allah Ta'ala itu berzikir namanya. Jadi kita ini dan seluruh alam ini siapa guru? Kita adalah dan seluruh alam ini siapa? Makhluk. Kita dan seluruh alam ini makhluk ciptaannya Allah Ta'ala. Ahmad Pamela. Ini. Bagaimana kita menjawab kalau ada yang bertanya bagaimana zat Allah Ta'ala? Zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah Ta'ala kada bisa dilihat, kada bisa dinyatakan, kada bisa diserupakan. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala, Allah itu adalah nama siapa? Nama daripada zat. Zat apa? Zat yang kada bisa, kada serupa dengan yang lain. Kalau bisa diserupakan, berarti lain Allah makhluk namanya. Sama dengan makhluk. Zat Allah Ta'ala kada bisa diserupakan. Titik sudah. Lalu bagaimana orang mengenal akan zatnya Allah Ta'ala tadi itu? Mengenal dulu akan sifatnya. Mana itu sifatnya? Kenyataan sifatnya seluruh alam ini. Mana itu kenyataan apalnya? Seluruh alam ini. Mana itu kenyataan zatnya? Seluruh alam ini. Hilangkan dulu seluruh alam ini. Disuhud namanya, musyahadah namanya. Suhudul kasrah fil wahdah, menyatakan bahwasanya yang seluruh yang ada ini kada ada yang nampak, kada ada yang nyata kecuali sifatnya, kecuali apalnya, kecuali zatnya. Baru setelah itu kita akan mendapatkan sifat yang sebenarnya, apal yang sebenarnya, zat yang sebenarnya. Kalau dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbuka akan melihat, bukan melihatlah tapi merasakan kebesaran zat dan sifatnya Allah Ta'ala tadi itu. Itulah namanya ma'rifat nanti. Kalau orang ma'rifat itu bigairi kaifin nanti, dia merasakan jamalnya meliputi nanti, kamalnya meliputi, zatnya meliputi akan seluruh gerak dan diamnya dan seluruh apa yang dilihat, didengar dan dirasanya. Bah kalau memang qadu asar habis maghrib kawalah boleh kesibukan, boleh aja tengah malam gampang kada itu, yang malam di kada siang, yang siang di qadha salatnya di waktu malam boleh saja, tidak jadi masalah. Ulun buka majelis di rumah, apa yang baik dahulu dilajari guru, tauhidkah atau fikih kah? Fikih ya dulu dilihati orang itu. Fikih di kampung kita buka majelis itu yang utama fikih dulu, Belajar tauhid bang, belajar tauhid itu sambilan kena belajar tauhid, sudah mengerti dia belajar apa atau begiliran tauhid dengan fikih begilir, kada apa-apa. Dilihat dulu. Dilihat situasi di kampung itu, dilihat situasi daerah kita itu. Orang ini butuhnya fikih ya fikih. Orang ini tauhid mun kita kada bisa, kada usah dulu kaina dulu belajar tauhid itu. Belajar tauhid misalnya sifat 20 kada apa-apa. Enggak ada jadi masalah sifat ajnilah. Bagus itu fikih bagus. Fikih dulu. Kalau orang jurang kada sah sembahyang kada mengenal Allah Ta'ala. Ma'rifat itu tergantung tingkatan orang. Orang mengucap 2 kalimat syahadat itu nama ma'rifat sudah. Jadi kada apa-apa kita melajari fikih dulu. Sedekah subuh, sedekahkan ke maulidan boleh-boleh aja kada apa-apa. Niat kita tuh bersedekah subuh, ke siang, ke tengah hari, sama aja sedekah itu. Cuma yang paling bagus kita bersedekah tuh di awal pagi bagus bersedekah. Nur Muhammad itu kadim ka guru kada. Nur Muhammad kada kadim. Hendak kadim ada penjelasannya, hendak kada kadim ada penjelasannya. Jadi kita ini memakai yang kada kadim bisa, kadim bisa. Maksudnya Nur Muhammad itu pian karena dijadikan kada usah. Pian mengatakan kadim. Kada kadim Nur Muhammad itu. Terima kasih Ananda, Masya Allah, beri kopi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Kamalasari. Assalamualaikum, saya tidak sempat menyelesaikan Fatihah, imam sudah ruku kayak Pak Guru. Ikut ruku. Kalau kita kada sempat menyelesaikan ruku, dengan imam ikut ruku kita. Apalagi masbuk. Kalau masbuk langsung ruku. 4 imam. Kalau sudah kenal masih mencari lagi kayak apa itu guru? Masih mencari karena sir itu akan datang terus. Biar di salah pengertian orang rancalah. Kita itu kalau sudah ma'rifatnya ulun jelaskan lah. Ulun jelaskan. Biar mengenal ma'rifat itu, ma'rifat jurang. Ma'rifat itu sebentar aja diberikan Allah Ta'ala. Orang yang mencapai ma'rifat ini belum tentu terbuka sir.
Setelah dibukakan ma'rifat itu ditutup oleh Allah Ta'ala lagi, ditutup lagi kada ma'rifat lagi kita. Dalam artian kada seperti ma'rifat itu. Nah itu pian harus tahu dulu salimah bala. Walaupun mengaji ilmu ma'rifat enggak. Orang yang mengaji ma'rifat itu diamalkan itu belum tentu ma'rifat. Ingatakan pian. Itu orang banyak salah mengerti ini bila mengaji ma'rifat dah itu. Ma'rifat itu seketika kita diberikan jazbiyah oleh Allah Ta'ala merasa kada mewujud diri kita, kada mempunyai sifat, kada mempunyai afal, itu ma'rifat. Itu bujur ma'rifat orang itu. Setelah dia mengamalkan ilmunya, muriadah, musyahadah, murakabah, bawiritan, sekian tahun diamalkan dulu. Baru mencapai kemakrifatan tadi, itu pun kalau dianugerahkan Allah Ta'ala kemakrifatan. Pian harus tahu itu dulu. Orang yang mencapai ma'rifat belum tentu diberikan sir. Kalau sudah kenal masih mencari lagi lah. Mencari harus setiap waktu kita ini. Setiap detik untuk dibukakan futuhat. Karena orang yang dibukakan sir pun dia harus mencari sir lagi. Rahasia lah dunia lah. Ilmu Allah Ta'ala ini kada ada habis-habisnya. Sampai akhir hayat pian tu pian mencari kemarifatan terus. Nah, sama dengan orang yang bisa membaca bismillah. Dia harus mencari makna bismillahirrahmanirrahim. Artinya ma'rifat dengan bismillah. Dia harus kenal dulu maknanya pulang. Bila kenal dengan maknanya harus tahu ulang dengan tasdidnya, hurufnya. Artinya di bismillah itu atau di Fatihah aja itu kita harus ma'rifat itu terus. Jadi kalau orang kenal misalnya la ilaha illallah harus mencari makna yang di dalamnya, harus mengamalkannya. Setelah mengamalkannya dibukakan Allah Ta'ala, terbuka futuhatnya. Habis itu terbuka sirnya, ditutup lagi oleh Allah Ta'ala, kembali lagi dia ke awal. Mengamalkan lagi, dibukakan lagi rahasia oleh Allah Ta'ala. Tanpa henti seperti itu mengamalkan. Walaupun orang ini banyak itu tersalah kita ini sudah mengaji ma'rifat, sudah ma'rifat. Salah itu. Ada bujur mengajinya, tapi ma'rifatnya belum didapat. Ingatkanlah, ma'rifat itu pemberian Allah Ta'ala. Dan ketika diberikan kita cuma sebentar, biasanya diberikan 10 menit, 5 menit. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena bisa lagi tengah hari, siang, subuh, kita mencapai lagi ma'rifat, tapi tidak diberikan sir. Sir itu ketika datang dia itu seperti ya memberita, ada ilmu, ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Itu baru sampai ke sir. Sir itu belum sampai kepada asrar. Jadi terbuka terus rahasia. Baru kalau kita berada di dalam kemakrifatan atau di dalam wasil tadi itu atau dalam keadaan panah tadi itu. Salam balim badaklah. Najiskah kalau di ibu jari itu ada bau guru? Bau apa dulu? Kalau bau wadai ada najis. Kalau di ibu jari misalnya ada bau wadai, najis lah ada najis. Ini bau najis apa nang di ibu jari ini kan? Nang di ibu jari kita berbau itu ada najis itu. Nah, adik kaya assalamualaikum waalaikumsalam guru Nur Muhammad itu kadim kata kadim. Nah, laki aku ridha dunia akhirat asal jangan berselingkuh aja kemana aja harus beizin lagi lah guru. Kada kalau nya sudah laki ridha jikam berjalanan jadi sejar laki itu berjalanan. Nah, tapi kalau pian berjalanan misalnya menggibah orang itu kan termasuk dosa laki. Dosa pian kalau pian membuka aurat itu termasuk dosa pian. Hingga laki mengizinakan berjalan itu maksudnya pertama kan kada membuka aurat, kada menggibah orang, kamar kajian kah, nah, itu maksudnya. Amun dosa yang itu pian menanggungnya. Dinyatakan pada hakikat itu sendiri, iya. Guru orang yang ma'rifat masih berselawat. Biarlah kayak dia lu padahkan dulu surya aja. Kalau pian masalah ma'rifat orang yang sudah dicapai ma'rifat lah. Orang yang semakin ma'rifat itu sebenarnya orang yang ma'rifat itu dia semakin taat, semakin rancak beribadahnya karena kenalnya. Semakin kenal itu orang semakin rajin beribadahnya. Ini mengaku ma'rifat meninggalkan ibadah tuh ma'rufut namanya. Orang yang semakin ma'rifat itu semakin banyak. Jadi pian masih membaca salawat lah. Makin berbanyak ini membaca salawat. Karena semakin dia berucap, semakin dia bergerak, semakin nampak. Orang ma'rifat itu. Pian tuh kalau sudah orang ma'rifat itu kan diberi makam mahabbah namanya. Kalau sudah di belakang ma'rifat itu diberi makam mahabbah, makanya kada bisa lupa lagi.
diberi maka mahabbah. Orang yang mahabbah itu senantiasa kalau menyebut namanya. Man ahabba say'an kasura dzikruhu, man ahabba say'an usira kalbuhu, tertawan hatinya. Nah, muntungnya selalu mengucap. Jadi kalau orang ma'rifat itu pasti diberikan maka mahabbah, pastinya menyebut terus nama kekasihnya, bersalawat terusnya. Kada mungkin kada menyebut. Engge begaraknya ingat, berdiamnya ingat, semuanya ingat, mulutnya ingat, matanya ingat, telinganya ingat. Nah, itu jadi menyebut terus baik secara lisan ataupun secara gerak dan diam. Namanya orang yang sudah ma'rifat itu senantiasa musyahadah, senantiasa menyaksikan terus ya, jamal dan kamalnya. Guru mau nanya pian murid abah guru sekumpul bukan? Iya murid. Izin menyemak guru. Masya Allah. Guru ini suah ke rumah abang Udin Tambak Banjarmasin Udin Timbak. Iya. Umpat batakon batasaku guru. Assalamualaikum salam kenal guru. Waalaikumsalam Riau umpat. Amin ya rabbal alamin. Guru, bujurkah iblis itu lebih ma'rifat daripada kita? Iblis itu memang ma'rifat dia, cuma kema'rifatannya kada tunduk dia. Makanya orang ada nama ma'rifat dulu. Orang kita nih banyak yang mau ngaku ma'rifat tapi kada mau tunduk. Itu sebenarnya ma'rifat tapi kada ma'rifat namanya. Ma'rifat tapi kada tunduk namanya. Jadi itu namanya orang yang kayak itu, orang nama ma'rifat tapi kada tunduk, maka dinamakan ma'rifat iblis namanya. Ma'rifat setan namanya. Orang yang kada mau tunduk, mengaji ilmu ma'rifat tapi kada mau sembahyang. Nah, itu ma'rifat iblis namanya. Artinya dia kada sampai kepada makam ma'rifat, tetapi sampai di pada bisikan-bisikannya aja masih. Artinya dia kada kenal dengan sebenar-benarnya, kada ma'rifat dengan sebenar-benarnya. Nah, itu ma'rifat iblis ya namanya tuh. Ini ma'rifat syaitan ya namanya. Kenal tapi kada tunduk. Kalau duit utangan ditabung di bank wajib dijakati juga kah guru? Kalau duit utangan itu kan duit kita berarti. Duit kita namanya. Kalau dia sampai nisabnya, pian niatnya menyimpan, wajib pian menjakati. Sampai nisabnya berapa? 100 juta pian tabung. Wajib pian jakati 2,5%. Nah, ini Suryana masih pian kada paham seperti ini. Jar pian pemulaan tadi orang ma'rifat itu berzikir. Tetapi waktu di dalam kemakrifatan itu dia bisa berzikir bisa kada. Tergantung sir namanya laduni. Laduni yang tergantung sir yang diberikan Allah Ta'ala ketika dia mencapai ma'rifat itu hendak berzikir atau kada. Seperti itu bukan di waktu kada mencapai ma'rifat lah. Ingat akan mencapai ma'rifat bukan ma'rifat lah. Mencapai ma'rifat itu di mana seseorang itu cuma mengenal satu wahdatul wujud saja. Itu ketika dia mencapai ma'rifat. Dia hilang di dalam sifatnya, di dalam apalnya, di dalam zatnya. Nah, itu dia bisa berzikir, bisa kada. Tergantung warid bila dia suruh berzikir berarti dia bertambah tajali berarti. Karena itu untuk membuka sirnya. Diperintahkan itu untuk terbuka sirnya. Nah, jarpian pulang di sini guru bermakrifat itu bisalah minta harta yang banyak. Ketika seseorang mencapai makrifat kelezatan itu berdoa itu mustajabah. Di ketika dia mencapai makrifat karena dia tidak merasa dirinya lagi, ketika itu kita kan masih sadar. Di ketika itu kita berdoa itu mustajabah. Pian berdoa aja di ketika itu. Tetapi kalau orang itu benar-benar tenggelam di dalam kemakrifatan, dia kada lagi memikirkan doa. Kada berdoa lagi nya memikirkan sugih kada ada. Kenapa? Karena zat yang paling sugih, yang paling kaya itu nampak dengan dirinya. Nah, itu pian harus tahu itu suryalah. Terima kasih. Arti dalam maknanya ma'rifat itu apa guru? Kenal. Tuh sudah bagus sudah maknanya ma'rifat itu kenal. Kenal itu maksudnya ma'rifat itu kenal dengannya itu dengan pengenalannya, melihat dengan penglihatannya. Itulah ma'rifat itu arabtu rabbi birabbi ya kalimatnya. Aku kenal Tuhanku tuh birabbi dengan Tuhan juga. Artinya kita kada ada umpat campur di situ. Pian mengenal sifatnya nanti sifatnya lah yang mengenalkan sifatnya. Mengenal apalnya lah yang mengenal apalnya, zatnya lah yang memperkenalkan zatnya. Bahasa kita tuh kalau bertemu presiden, jar presiden aku nih na presiden. Ini na rumahku nah. Nah, itu sidin seorang mengenalkan ini rumahku, ini pekerjaanku. Nah, itu kita cuma melihat saja. Di mana kita melihat? Di diri kita kena. Nah, itu kalau kada sampai ke situ kada kawa ulun mau umpamakannya. Pian itu.
Maka terbuka itu bukan dengan pikiran kita nanti melihat, bisa hikmah, bisa sir, bisa itu sifat yang terbuka, bisa af'al yang terbuka. Makanya di dalam kitab Fathul Majid itu disebutkan lau ra'aila lau kusifa anal hijab la ra'aina sifatallahi ta'ala jersidin. Nah itu oleh Imam Nawawi seperti dikatakan, seandainya jersidin dibukakan kita ini hijab, kita akan melihat kudratnya Allah Ta'ala. Itulah makam namanya Arab tu sifat Allah Ta'ala bisifatih, ma'arab tu zatullah Ta'ala bijatih, Arab tu af'alullah Ta'ala bi'af'alih. Itulah makamnya nanti panapilah. Makanya disebutkan panapilah, pana pada sifat, kita kada berisi sifat. Pana fil af'al, kita kada lagi merasakan punya af'al. Pana pijat namanya, pana pada semuanya, pada sifat, pada asma, pada jat. Itu kita kada merasa lagi jat. Tetapi kita melihatlah jat kita, melihat kita jat kita. Tapi jat kita ini diliputi oleh jamal dan kamalnya, kesempurnaan jat Allah Ta'ala tadi itu. Seluruh yang kita pandang, bukan kita aja. Itulah kalimatnya di dalam Al-Quran, fa innama tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun engkau memalingkan muka engkau, maka engkau melihat akan kebesaran zat Allah Ta'ala. Itulah makam ma'rifat itu. Makam ma'rifat itu seperti itu nanti pian dengan jamal dan kamalnya Allah Ta'ala aja. Kadang melihat aja diri pian bergerak aja di pian, tapi pian rasa hilang di dalam hadranya. Nah itu kada bisa ulun, itulah ma'rifat namanya. Seperti itu nanti pian rasakan asyik. Nah itu lalu nanti timbul hal, timbul sir. Disitulah Rabbani timbul, pian akan paham dengan tauhid itu karena pian akan masuk kepada makam hakul yakin. Yang memperkenalkan tauhid itu pian seinya seorang. Yang mengenalkan sifat wujud itu inya, menyampaikan sifat kadim itu inya, menyampaikan sifat baka itu kelihatan. Di mana? Di setiap gerak dan diam kita. Fa innama tuwallu fasama wajulah, itulah pian lebur di dalam sifatnya. Amun pian tu lebur dengan sifatnya aja nampak. Maka pian akan dinamakan bakabilah namanya. Pian dinamakan panapilah, bakabilah namanya. Setiap orang yang wasil kepada Allah Ta'ala itu dia akan merasakan namanya panapilah, bakabilah. Baknya panapilah, bakabilah. Baka kekal dengan sifat Allah Ta'ala, pana dengan sifat Allah Ta'ala. Setiap sesuatu yang kembali dengan sifat Allah Ta'ala, setiap sesuatu yang kembali, kalau mengaji Nur Muhammad itu kadimkah kada kadimkah, pian bakanya itu sifat siapa? Sifat Nur Muhammad tadi itu. Begitu juga Muhammad tadi itu. Begitu juga dengan pian. Kalau pian sampai kepada wasillah, akan merasakan sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pian tak masuk di dalam kadimnya itu. Kita kada bisa apa-apa lagi. Tapi kayak apa merasakannya? Nah itu malamnya dari dalamnya juk pian merasakan tuh asik aja. Jamal, indah, elok, luar biasa tuh bang. Setiap sesuatu tuh nampak terbuka rahasianya. Nah karena seluruh alam ini kan daripada sifatnya dan apalnya. Manakala kita memandang fa innama tuwallu fasama wajulah tadi, di dalam kemakrifatan, di dalam wasil tadi, yang kita lihat tuh jamal kamal, di mana kesempurnaannya tuh meliputi akan setiap sesuatu yang kita pandangkah, yang kita gerakkankah, tidak akan lepas daripada jamal dan kamalnya. Disitulah namanya laukusifal anal hijab la ra'aina sifat Allah tadi. Ya seandainya jadi Imam Nawawi kalau dibukakan itu kita nampak terus sifat Allah Ta'ala. Seluruh alam ini pian bagus seberataan dilihat itu. Kenapa? Karena memang jamal kamalnya Allah Ta'ala sempurna, sifat Allah Ta'ala itu sempurna, zatnya itu yang meliputi seluruh alam ini. Biar orang misalnya kita tuh ditimpas orang sempurna kita lihat. Biar kita dipukuli orang kita tuh senang aja. Kenapa? Karena kadada diri kita. Makanya kalau sudah di makam ini pian ditampilin kada merasa, ditampar, dipukul kada merasa. Kenapa? Asyik terus kada merasa. Kenapa? Asyik terus. Setiap apapun yang dilakukan orang terhadap diri kita melihat dengan orang. Walaupun orang itu kayak apa aja bentuknya, asyik. Kenapa? Karena sudah nampak di setiap yang mewujud ini wujudnya. Nah itulah pandangan wahdatul wujud namanya. Sampai ke wahdatul wujud. Kalau pian menakoni kitab ini kada kitab lagi, kada ada di kitab. Karena di dalam kemakrifatan itu kada ada lagi kitab. Makanya kalau orang mencapai sudah ke kemakrifatan misalnya itu kada ada ditulis di kitab. Ilmunya namanya laduni. Laduni yang langsung diberikan Allah Ta'ala. Karena hilang lagi nya. Seperti itu.
Jadi ilmu ini yang ditulis itu di kitab itu bahagian daripada sir namanya. Kalau yang disampaikan tuh kadada lagi istilahnya berkitab. Makanya kalau kemakrifatan itu kadada lagi namanya yang ilmu itu didapat daripada kitab atau melalui talqin guru kadada lagi. Karena langsung rabbani namanya. Orang yang sudah mendapatkan ilmu rabbani itu kadada pian di kitab. Cuma cari aja di kitab-kitab tauhid, di kitab hakikat ada apa yang dibicarakan orang itu. Kenapa? Karena itu sama-sama sir yang dulu diberikan lalu ditulis. Seperti itu. Guru bujurlah iblis ya. Sudah tadi orang jawabkan lah. Guru di dalam kitab Fadilah Amal hadis itu wajib salat fardu berjamaah di masjid kayak apa itu maknanya gera embok. Menurut Imam Ahmad bin Hambal salat berjamaah itu wajib hukumnya. Menurut Imam Syafi'i kada wajib fardu kifayah saja. Jadi pian harus menyimaki hadis itu menurut mazhab siapa? Ini mazhab Imam Syafi'i kada wajib sembahyang berjamaah, tetapi menurut Imam Ahmad wajib berjamaah. Bila kada berjamaah kada sah sembahyangnya. Kalau Imam Syafi'i sah aja sembahyang kada berjamaah, karena berjamaah itu menurut Imam Syafi'i adalah fardu kifayah. Di kampung kada ada yang melaksanakan sembahyang berjamaah, menurut Imam Syafi'i berdosa tuh sekampungan. Enggih. Tapi kalau Imam Ahmad itu fardu ain hukumnya sembahyang berjamaah sama dengan sembahyang Jumat menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i sembahyang Jumat itu fardu ain, kalau sembahyang sorangan kada sah hukumnya. Tapi kalau sembahyang biasa rawatib itu sembahyangnya boleh aja kada berjamaah menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad kada boleh. Kada berjamaah, harus berjamaah. Kalau kamu niat baik tapi detik ma'rifat datang mendekatmu Allah Taala. Iya. Guru, kalau kita lihat putu waliullah melihat putu sidin bercahaya, apa itu nur Muhammad terpancar. Semua di alam ini kan terpancarnya nur Muhammad. Apapun yang pian lihat terpancar. Kalau melihat putu bercahaya siapa tahu listriknya terlalu tarang. Guru mengkada orang yang susah bayar utang, menagih hutang kayak apa caranya, minta saran dan pendapat pian. Pertama, menagih hutang itu wajib bagi kita untuk melepaskan dia dosa. Yang kedua, orang yang berhutang itu wajib bayar. Kalau seandainya dia kada membayar, doakannya sugih supaya ia cepat bayar hutang lawan kita. Kita doakannya mudahan dimulancarkan rezekinya, semoga ia dapat rezeki sehingga mudah membayar dengan kita. Solusinya cuma mendoakan aja kita, mudahan ia dapat rezeki membanyak. Assalamualaikum, masya Allah, amin ya rabbal alamin. Guru 4 batakun ada papa. Waalaikumsalam Nur Hayati. Orang mursid kada mencari murid, tetapi murid nang mengakui gurunya. Iya kakak itu guru. Kebanyakan orang mursid itu kada mengakui dia mursid, murabi mursid, jarangnya mengakui. Jarang ada. Nggih, mengakui murabi mursidnya ada jarangnya. Nggih. Izin bertanya guru, hasil daripada buah ma'rifat apa? Wah, itu. Hasil daripada buah ma'rifat apa? Taat. Kada jauh-jauh kita, karena buahnya ma'rifat itu adalah taat. Taat itu apa guru? Tunduk. Tunduk itu kayak apa? Nah, itu pian seorang kita merasakan tunduk itu. Tunduk itu artinya bertakluk. Buah ma'rifat itu artinya takluk, tunduk. Jadi hamba. Itu buahnya ma'rifat. Jadi hamba itu kayak apa guru? Kada merasa memiliki. Jadi buah ma'rifat itu apa sebenarnya guru? Buah ma'rifat yang sebenarnya itu senantiasa kada merasa memiliki. Titik. Kenapa? Kembali ke asal. Kembali ke asal. Orang untuk mencapai ma'rifat itu jangan merasa ada memiliki. Nanti setelah ma'rifat dia memang merasa kada memiliki. Setelah dia kembali kepada ma'rifat tadi, dia tetap di makam kehambaan kada memiliki. Jadi selama orang merasa harat, merasa hebat, itu tidak akan pernah mencapai ma'rifat. Kayak apa ajanya mengaji ilmu ma'rifat. Bagaimanapun tingginya dia mengaji ilmu ma'rifat, bagaimanapun haratnya guru ma'rifatnya, selama di hatinya itu ada masih merasa hebat, seumur hidup tidak akan mencapai ma'rifat. Nah itu yang nyatakan. Makanya pian bertakun apa buah daripada ma'rifat.
Buah daripada ma'rifat adalah rasa kada memiliki, tunduk. Rasa kada memiliki. Kenapa? Karena orang untuk mencapai ma'rifat itu harus menghilangkan akuannya. Menghilangkan akuannya, akuan beramaliyah. Aku bergerak, aku berdiam, sebertaan aku hidup dihilangkan. Sehingga dia itu ketika mencapai ma'rifat dirasakan rasa tidak memiliki. Rasa tidak memiliki. Setelah dia kembali, dia pun seperti itu nanti. Senantiasa tajali namanya. Itulah disebut orang mayat berjalan namanya kita itu. Hidup tapi kada hidup. Nyata tapi kada nyata. Itulah namanya la maujuda illallah namanya. Kada maujud di pandangan zahir dan batinnya kecuali meliputi sifat dan afal Allah Ta'ala saja. Itulah buah daripada ma'rifat. Senantiasa tenggelam di dalam sifat dan afalnya. Kalau bahasanya itu di dalam rahmatnya orang itu. Yang lain kada terjawabi pertanyaan lah, tunggal ikitan menjawab ya kan lah masalah ini ya nih masalah. Terima kasih. Marifat tadi kada kenal makanya iblis kada mau tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. I love you, masya Allah. Abah Banjar. Ini naik akan dala Abah Banjar ini supaya mengawani urun bepandir dala. Belum lulus pesantren alon. Masya Allah. Yang dimaksud kalimah tunggal apa, Guru? Macam-macam pertanyaan pian diri pian tuh kalimah tunggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Abah maaflah semalam kada tetamu pian. Nggih. Nggih ulun pas di rumah juga nggih. Ada Iya. anak pagi saya nggih. Nggih, Masya Allah. Banyak kada dapat bah. Ya nangaran apalah itu ngarannya kali ya. Cukup aja dah. Iya. Kalau pina lain deh nanti. Kalau pina lain yang diunjuni Engge putra Leo kembar Masya Allah tabarakallah. Engge ulun mahitungi sudah tinggi. Sekarang orangnya pindah kayak tuh Guru. Apa itu? Umpat batakun Guru. Ulun mahutangi sudah ditagih. Sekarang orangnya pindah Guru. Masya Allah. Engge. Waalaikumsalam. Antara bersalawat di dalam hati atau musahadah. Yang paling abdal ternyata bersalawat sambil musahadah. Ya Allah bah. Ajaran betakun Guru abdal mana antara bersalawat di dalam hati atau musyahadah. Kata keduanya sambil bersalawat sambil musyahadah. Kalau pian bersalawatnya kada musyahadah, itu pian berarti kada menyaksikan di waktu pian bersalawat. Jadi kalau kita bersalawat itu sambil kita menyaksikan apa yang disaksikan. Ya pian menyaksikan apa biasanya. Hingga pian waktu bersalawat itu nampian musahadahkan apa. Itu nampian saksiakan. Ikhlaskan mudah diganti banyak. Banyak benar aja hutang orang kada kalah. Wajibkah sujud sahwi? Sujud sahwi itu kada wajib. Kalau kita salat subuh lupa kunut, wajibkah sujud sahwi? Sujud sahwi itu kada wajib. Tinggal doa kunut. Sengaja meninggal doa kunut tetap sah sembahyang subuhnya. Ini menurut pendapat sian konsep kesetaraan tuh kayak apa Guru? Nah kada mengerti ulun itu. Ini konsep kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dan perempuan mungkin lah maksudnya. Ini Allah alam.
Apa jawaban? Mana baiknya zikir sir berhuruf bersuara atau zikir sir tanpa huruf tanpa suara? Pertanyaan ulun dialah pian yang nyaman yang mana? Kan kayak itu, ya lah bah. Nggih. Yang nyaman pian itu zikir sir nang zikir sir nang kada berhuruf kada bersuara. Yang pian nyaman yang mana? Kita tuh mencari nyamannya. Berzikir itu banyak ka guru aja sedikit kan yang bagus. Yang sedikit amun pian merasakan jauhnya bagus sedikit daripada banyak pian mengeluh. Kada ikhlas jadinya pian. Jadi seperti itu. Musahadah itu apa guru? Musahadah itu menyaksikan artinya. Musahadah itu senantiasa menyaksikan. Lawan Haji Amir kan benar. Yang lawan Haji Amir. Nobody was to dare that itu bahasanya tak. Belson. I love you Belson. Nggak ada arti juga. Nobody wants. Nah kada bisa bahasa Inggris ini. Apa tuh bah? Caterwilling. Hah? Limpuai aja nang tapi kau. Artinya itu jangan bakal hijir sih Din. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Napa bah pertanyaan bah carikan bah pertanyaan yang membawa ke jauh. Setumat lagi istirahat nih bah. Insyaallah. Om Ibnu, Masya Allah, thank you, I love you. Masya Allah. Yang belum mantap layar silahkan ditap dulu nah. Guru jelaskan tentang bahilah. Sembahyang. Ketinggalan puasa, ketinggalan sembahyang. Kalau puasanya kan dinilai satu mood satu hari. Jadi kalau orang bahilah itu bisa orang menilainya dari seumur hidup orang. Dihilahkan orang. Jadi dihitung orang dari balik sampai nanti dia meninggal itu berapa tahun lalu dia dihilahkan. Puasanya dihilahkan seberataan walaupun dikerjakan tetap dihilahkannya. Itu orang itu sembahyangnya kayak itu juga dikafaratinya seberataan. Seperti itu dan disuruh orang mengkada berapa nilainya. Habis itu diserahkan kepada orang. Nah nilainya itu nanti disedekahkan. Seperti itu. Habis zuhur kada lep. Kenapa? Saat beramaliyah tidak merasa lezat tetapi setelah selesai menangis merasa lezat. Kenapa seperti itu guru? Seperti ini cintaku. Ulun naik akan bahala cintaku ini mana? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ulun naik akan cintaku ini. Ulun menjelaskan sedikit. Nggih. Ini biar yang lain mendengarkan dulu. Cintaku naik biar kada on cam kada apa-apa. Nggih. Cintaku kah salam sayangku kan nih kada mau naik nah orangnya. Nih. Nah, kada mau naik. Ini biar bagus maksudnya supaya kita tahu. Nah, lah seperti ini. Orang beramaliyah itu dalam keadaan namanya menjalankan salik namanya. Salikin. Setiap orang beramaliyah namanya salikin. Salikin itu apa namanya? Salikin itu artinya orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beramaliyah kah? Berwiritan kah? Bersedekah kah? Niatnya lillahi ta'ala berarti tujuannya kepada Allah ta'ala itu dinamakan namanya salikin namanya. Nah orang yang dalam salikin ini ada dua macam. Ada yang dibimbing oleh guru, ada yang tidak dibimbing oleh guru. Yang dibimbing oleh guru berarti murid khusus. Gurunya pun khusus namanya murabi mursid. Adapun yang tidak dibimbing guru yaitu orang yang awam namanya murid tabaruk. Mengamalkan ini, mengamalkan itu tanpa bimbingan guru. Bisalah juga mencapai wasil, bisa. Bisa lambat ke guru, bisa lambat, bisa cepat. Tergantung daripada dia. Nanti keilmuannya. Nah orang yang dalam keadaan salikin ini, yang dalam murid yang khusus, itu tentu dalam beramaliyahnya sudah dibimbing oleh gurunya. Dalam artian orang yang salikin ini, orang yang senantiasa riyadhah dan mujahadah. Riyadhah artinya latihan, mujahadah artinya bersungguh-sungguh. Di mana dia latihan dan riyadhah dan mujahadah ini bersungguh-sungguh? Di dalam musyahadah. Jadi beramaliyahnya senantiasa musahadah. Di luar beramaliyahnya pun dia musahadah. Nah orang yang seperti ini kadang-kadang diberikan oleh Allah Ta'ala zaukiyah.
Zauq, perasaan nyaman sebelum dia beramalia, ketika dia beramalia, sesudah dia beramalia. Jadi ada orang itu sebelum dia beramalia sudah merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia senantiasa dalam keadaan musyahadah. Yang kedua, di waktu dia beramalia, dia senantiasa juga musyahadah. Maka di dalam dia beramalia, dia akan mendapatkan jauqiyah. Zauq bisa wasil namanya di dalam waktu beramalia. Yang ketiga, di waktu dia sedang beramalia, sebelum beramalia, senantiasa musahadah, tetapi di waktu beramalia dia kadang mendapatkan rasa wasil. Belum lagi dapat wasilnya, sampai selesai wiritannya belum dapat wasilnya, belum dapat jauhnya, belum dapat lejatnya. Setelah dia beramalia, berdiam, lalu dia menangis, merasakan lejat. Nah, itu berarti sesudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Seperti itu. Melihat pian termasuk bersalawat lah. Kalau ingat dengan nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat apa aja itu bersalawat hukumnya sayang. Karena alam ini sebenarnya adalah majar kenyataan daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang itu musyahadah menyaksikan seluruh alam ini, termasuk diri kita, termasuk gerak kita, termasuk suara kita, termasuk pendengaran kita, yang dia musyahadahkan itu terbit daripada nur Muhammad, itulah namanya salawat sir namanya. Yaitu orang memusyahadahkan nur Muhammad namanya. Menyaksikan nur Muhammad terus. Orang yang menyaksikan nur Muhammad itu sama dengan bersalawat sir namanya. Ya, yang minta naik, kalau naik akan. Kada apa-apa bala kita naikkan orang lah sebentar lagi. Masya Allah, Jir. Masya Allah. Aina. Ketenangan musyahadah sampai merasa wasil. Jangan merasa wasil, karena waktu merasa wasil itu kita tidak merasa lagi wasil. Nah, saking lejatnya sampai hilang guru kenapa? Nah, memang itu wasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Siap. Di Tabunio guru Wah, Tabunio, nggih parak pantai. Banyak makan iwa karing. Banyak lewat karing talang lah. Pian, sampaikan pian ke sini berjalan. Merancaknya ulun ke Tabunio. Asing gak di rumah ulun? Mana tuh parak masjid kan? Enggak, belum masjid belok kiri ulun. Ini parak haul Habib Nunci guru hari Minggu nih. Oh, enggih. Masalah. Hanya rubulik ulun. Tapi kata Buniau tadi setumatnya ulun. Oh, enggak. Karena ulun chat karena nomor ulun lah. Kalau pengen sampai ke Buniau kena. Ngerancak kayak ulun sampai bermaghrib Isa di situ rancak. Barakallah. Di pantai itu. Enggak. Sampai kan ke rumah ulun, hilangi rumah ulun. Gubuk. Hilangi rumahnya kah, orangnya kah? Nya dua menghilangi ini. Keduanya guru Iya. Parah aja dengan ulun kan di sini. Ulun berduaan aja di rumah, jadi tamu-tamu jauh yang parah anak pemalam, alhamdulillah. Silakan aja guru anak pemalam di rumah ulun. Pintu terbuka lebar. Buat siapa aja. Abu Diau. Inggih, Abah Epa bisa sampai ke sini guru Siapa? Abah Epa Haji Amer. Oh iya, Haji Amer parah kayak rumah sini. Oh, inggih. Kalau kopi ini sedet benar. Ntar dulu menjawabkan dulu. Guru, salawat itu sebenarnya siapa untuk Nabi Muhammad di Madinah atau Nur Muhammad? Bang Jess. Bersalawat itu tergantung tingkatan keilmuan pian. Kalau pian yang secara syariat bersalawat itu kepada Nabi Muhammad bujur. Kita bersalawat kepada Nabi bujur. Ada juga orang itu bersalawat kepada hakikat daripada Nabi Muhammad itu, yaitu kepada Nur Muhammad. Bujur juga. Ini. Ada juga orang itu bersalawat, dia lebur dengan Nur Muhammadnya. Sehingga nampaklah yang bersalawat itu yang disalawati juga. Itu kalau dia benar-benar di dalam keadaan lebur. Pana itulah namanya salawat jat namanya. Ada ulun jelaskan seperti inilah. Nabi Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad yang sempurna. Makanya jar Habib Ali huwa nur maudha fi haji surah aja. Nuran kamilan, yaitu Nabi Muhammad yang diwujudkan. Yang diwujudkan kepada Nabi Muhammad. Jadi orang yang syariat pun misalnya dia itu bersalawat kepada Nabi Muhammad ya, yang di Madinah. Pada hakikatnya sebenarnya dia bersalawat kepada Nur Muhammad juga. Kada lain dia bersalawat tetap kepada Nur Muhammad.
Tapi dia kada mengetahui rahasia daripada Muhammad yang di Madinah itu. Karena rahasia daripada Muhammad yang di Madinah itu, Nabi Muhammad yang di Madinah itu adalah Nur Muhammad yang nyata juga. Yang sempurna juga. Boleh. Walaupun dia kada mengerti. Nang kedua, dia itu bersalawat kepada Nabi Muhammad itu bersalawat kepada hakikat Nur Muhammad. Ya. Itu dia harus meleburkan, menyatakan dirinya ini Nur Muhammad. Karena dia ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Maka jikalau dia bersalawat itu kepada Nabi Muhammad, ketika dia menyaksikan dirinya adalah Nur Muhammad, itulah nurun ala nurin. Nur Muhammad itu bersalawat kepada Nur itu. Itu secara hakikat, baru secara hakikatnya. Karena dia menyatakan dirinya Nur Muhammad. Jadi secara hakikatnya, itu secara makam musyahadahnya, dia itu yang bersalawat, dialah yang disalawati. Tapi kalau dia sudah lebur benar-benar dengan Nur Muhammad itu, dia kadang merasakan dianya lagi. Tapi Nur Muhammad lah yang nampak. Itu makamnya beda. Yang bersalawat itu adalah yang menjadikan Nur Muhammad itu. Paham latihan? Disitulah dia merasakan kalimat sallallahu ala Muhammad tadi itu. Nampaklah mawujud Nur Muhammad itu yang disalawati oleh yang sebenar-benarnya nangkawa orang itu bersalawat tadi itu. Kalau bahasa kita itu sampai di situ aja gitu, sampai di situ aja. Karena orang salah mengartikannya. Itu. Bahasanya kalau masih di dalam meleburakan itu, Nur Muhammad itulah yang bersalawat kepada Nur Muhammad. Itu belum diliputi lagi dengan Nurullah namanya. Kalau benar-benar lebur orang itu di dalam Nur Muhammadnya itu, maka langsung tajali nang bersalawat itu pada Nur Muhammad itu. Nah, kalau Muhammad bertemu Muhammad itu, yaitu makanya jar ulun, kalau orang itu mesra dengan Nur Muhammad itu, pada hakikatnya sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Setiap harinya bertemu dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia meleburkan dirinya di dalam Nur Muhammad. Dia menyatakan dirinya Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah yang bisa mengenal akan Allah Ta'ala. Manakala seseorang ini memesrakan dirinya zahir dan batin, memandang secara zahir dan batin, itu adalah Nur Muhammad, maka dia itu adalah sudah bertemu namanya dengan Nabi kita Muhammad. Itulah namanya Muhammad namanya. Namanya Muhammad itu ketika Nur Muhammad itu zahir, maka namanya Muhammad namanya. Kalau dia belum zahir, itu namanya Ahmad namanya. Namanya Ahmad namanya. Kalau Nur Muhammadnya itu pana pada Nurullah, itulah namanya Ahmad. Bila mim namanya. Kalau Muhammad bila mim, Muhammad adalah Ahmad. Jadi Ahmadnya itu berarti dia pana pada Nur Muhammad. Kalau Ahmad bila mim, itu menjadi Ahad namanya. Dia itu artinya lebur dengan Nurullah. Nah, kita kada usah membicarakan sampai ke situ dulu lah. Kada usah kena malam-malamnya yang itu berat itu. Bila ka banyak pipa yang Iya. ngetakan. Kalau mau holon, ilangnya kan. Enggak, insyaallah. Ulun di Tamak Sarinah ya. Parak ya mana. Oh, ini berarti tetangga. Itu tang. Kai ulun kan di Tabuniau situ. Oh, ini siapa? Guru, guru? Buhan Tarsi itu kayak buah sepupu ulun, Marina ulun, buhan Ikar. Oh, Tarsi Ikar. Lain di Tabuniau, di mana pian tuh ngarannya Tabuniau kalau. Nggih, orang Tabuniau. Iya itu. Itu Tabuniau tuh. Buhan kai ulun. Oh, inggih. Berarti dihilir pipa guru itu. Buhan Bain. Nggih. Bain tahu lah pian. Tabuniau. Bininya dulu bisu. Inggih, ingat pipa guru sampai akan kena punya bulik kena ke rumah kena ilangi. Siapa kan iba talang Tabuniau aja.
Siap. Lawan acan. Lawan Jangan acan begitu. tabunnya. Inya gure ulun Kenapa, pasane Gur? tubuhannya. Julun anak ka rumah ulun ini jangan kejutan. Bila isok anak kasini malam babar. Amunnya bak kejutan julun kena tamakan intal bedadar. Hehehe. Soalnya kan Haji di sini Papuyo. pasar iwak kan bisukan ano guru ya. Apa yang kakap ada kakap merah. Enggak, enggak. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Ulun menjelaskan dulu sedikit nih punya ya Nana. Kalau sudah nur uji kadim bagi kadim lah guru. Kalau dalam keadaan panah, kalau dalam keadaan panah itu namanya kalaunya sudah di dalam nur itu namanya salawat jet namanya. Seluruh batang tubuh pian itu pian pasti tajali namanya Nur Muhammad itu di makam namanya salawat jet namanya. Kalau orang panah pada Nur Muhammad. Tetapi orang biasanya kalau sudah panah di Nur Muhammadnya langsung hilang. Langsung jamal dan kamalnya yang nampak. Nabi itu kan senantiasa jamal dan kamalnya Allah Ta'ala yang nampak. Makanya Sidin kada bisa mencela orang. Karena setiap pandangan Sidin itu sudah nampak jamal dan kamalnya. Kalau ulun bahasakan itu bahasa, tapi kita kada membahasakan itu Bangla. Setiap orang yang panah itu, makanya kita melalui jalur Nur Muhammad ini supaya nyaman. Zahir kita mengikut Nabi Muhammad, pandangan batin kita itu adalah musyahadahnya kepada Nur Muhammad. Supaya zahir kita itu sama dengan yang di Madinah, batin kita sama dengan di Madinah. Maksudnya sebijian kita ini harus melebur daripada Nur Muhammad itu. Nampak Nur Muhammad. Sehingga itulah namanya mutaba'ah zahiran wa batinan. Zahir dan batin kita ini bujur-bujur mengikat Rasulullah. Artinya tenggelam di dalam Nur Muhammad. Karena Nabi Muhammad itulah nur yang sebijian tadi itu. Nur yang Nabi Muhammad inilah yang bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita itu lebur dengan Nur Muhammad tadi itu, kita biasanya langsung tajali. Kalau kada tajali dengan Nabi, itu berarti kita langsung tajali, langsung ke hadrah kepada Nurullah. Biasanya tuh jamal dan kamalnya. Kalau kita sampai musahadahnya di Nur Muhammad, mesra di Nur Muhammad, maka nampak tuh yang di Madinah itu. Di mana? Kadang di batang tubuh kita. Nah itu makanya tadi kalau orang lebah ulun kada mengisahkan inilah. Mudahan kita merasakan jauqiyah. Makanya ulun katakan orang yang lebur di dalam nur ini, orang itu sudah bertemu dengan Nabi pada hakikat namanya, bertemu di dalam hakikat namanya. Berarti kita harus melewati Nur Muhammad dulu guru lah. Iya, harus melalui. Ya. Namun sudah lebur itu pian di situlah merasakan. Makanya jar kita tuh kalau orang sudah panah pillah aja, itu dia merasakan panah pillah aja. Maksudnya panah pada sifat Allah Ta'ala. Dia merasakan jamal dan kamal sifat yang kadim itu. Baka bila aja. Baka karena sifat Allah Ta'ala itu baka. Karena pian termasuk di dalam sifat yang baka tadi. Itulah namanya kita tuh baka, namanya baka bila aja. Baka bila itu ada di makam panah, ada yang sesudah kita keluar dari kepanaan. Misalnya orang itu ketika dia masuk ke rumah orang, nah dia itu mesra dengan rumah orang itu, rasa rumahnya. Nah itulah disitulah namanya orang itu baka billah namanya. Ketika seseorang tidak mempunyai sifat Allah Ta'ala berlaku, maka disitulah dia merasakan baka namanya, sifat yang baka. Karena sifatnya kan ada, sifat yang baka yang ada ketika itu. Nah, adapun sesudah keluar dia ditutup oleh kema'rifatannya oleh Allah Ta'ala, ketika itu dikembalikan, tanajul namanya, kembali kepada jalan salik, dia itu akan merasakan terus sifat bakal tadi itu. Artinya senantiasa selalu menyaksikan terus kebesaran Allah Ta'ala tadi itu. Kada bisa lepas. Seperti orang mendengarkan musik, habis musiknya tetap dia berjugit. Nah, merasakan masih ada meliputi. Nanti bisa juga hilang itu kena pulang. Tetapi dalam artian tetap ingat harusnya. Kalau orang di makam sudah mahabbah itu senantiasa asik. Walaupun tidak wasil ketika itu. Tetapi kena wasil lagi, ketemu lagi, turun lagi, asik lagi dia. Jadi orang yang dalam keadaan makamnya min awliya ilahi ta'ala itu selalu asik. Senantiasa tajali dan di ketika itu juga setiap waktu dia tuh mendapatkan irsyad terus. Oh, terang terus. Ngalih ulun mengisahkannya adalah Karena mesra sudah guru lah. iya, mesra itu kan dia hadir terus, ada terus. Tapi belum kena diberikan lagi, terbuka lagi rahasia.
Jadi kada bisa kita itu rahasia itu terbuka nanti setelah kita wasil terbuka rahasia. Habis itu ditutup lagi, kembali lagi. Karena rahasia Allah Ta'ala itu kan dibukakan di hati kita ini ketika kita mencapai wasil. Kalau sebelum wasil kada dibukakan rahasia. Makanya orang-orang itu dinamakan ainul yakin, hakul yakin. Itu benar-benar sudah bertemu. Kalau kita ilmu yakin, ilmunya aja belum tentu lagi kita api panasnya. Kalau kada bertemu apinya dan kada merasakan apinya panasnya seperti apa, itu beda-beda orang nanti diberikan. Ada yang dekat dengan api merasa panas, ada yang tersentuh sedikit panas, ada yang sesentuh bujur panas bujur, ada yang sampai tersentuh sampai lebur bujur. Nah itu sama, itu sir nanti. Sir itu ada yang diberikan hikmah, yang terbuka benar, ada yang sedikit aja dibukakan dulu, ada yang terbuka benar sampainya itu gila. Sampainya tuh gila bujur. Nah itu seperti itu pian kalau sudah di makam ma'rifat itu. Nah jadi kayak apa kita mengetahuinya ya? Kita itu kalau dibukakan sir itu kalau kada tahan biar ulun. Makanya kalau pian bakhalwat keluar dari khalwat. Kalau pian gila bujuran. Karena kita kada mampu menerima sirnya itu. Keluar. Kalau dia misalnya bisa sir itu terhenti, misalnya terganggu dengan zikir, berzikir aja, atau dengan baca Quran, baca aja Quran. Karena kada mau berhenti kena pepandir itu. Bukan kita yang memikirkan, enggak, dia datang di dalam hati kita ini seolah-olah seperti apalah pokoknya membuka rahasia itu. Kada kawa ulun mengisahkannya, lezat dan kita asik, berduduk salah, berdiri salah. Berdiri kita mendengarkannya, berduduk kita mendengarkannya, berbaring kita mendengarkannya, bahkan bisa sampai ke dalam tidur kita mau kita berabah, tapi jarang pang bisa guring. Kalau sudah terdatang sir itu kada bisa kita guring. Asik kita itu. Maka dalam keasikan itu kita lupa dengan diri kita. Nah, makanya di dalam sini kalau pian kada berguru itu berbahaya biasanya. Bagus saja pian tenggelam gila, ada apa-apa. Cuma kita merasa waktu kita kada sanggup lagi itu kita merasa diri kita ini kada sanggup lagi menerima karena berpandir terusnya. Nah, itu kita merasa jadi dialihkan. Nah, itu kalau sampai ke sir. Begitu juga orang itu sampai di makam namanya di makam ma'rifat tadi, wasil tadi, jarpian tadi kan orang itu di makam wasil itu berzikir kah kada kah. Nah itu tergantung di waktu kita mencapai wasil pemulaan itu, pian seandainya waktu berzikir itu lalu sampai wasil, warid yang datang itu pian berzikir itu bertambah lezat kada. Waktu pian bila nya bertambah lezat teruskan berzikir, berarti disuruhnya berzikir untuk terbuka sir. Kalau dia suruhnya kada berzikir, berdiam aja karena pian sudah menyaksikan yang dizikiri. Kalau dia suruh berdiam aja karena pian sudah menyaksikan yang dizikiri tadi, berdiam ya. Tapi makin asik. Nah, itu baru terbuka sirnya. Nah, jadi orang itu seperti inilah. Orang itu terbuka futuhat itu dengan musyahadah. Terbuka dia futuhatnya, ma'rifatnya. Ma'rifat itu adalah pembuka daripada sir. Terbuka sir laduni, rahasia, hikmah itu dengan sebab ma'rifat dulu, baru terbuka sirnya. Nah, sir ini adalah pembuka daripada asrar, sir-sir yang lain, rahasia-rahasia yang lain. Rahasia itu bisa ilmu, bisa hikmah. Pian kada merasakan kena ilmu terbuka itu kada. Bisa aja hikmah yang diberikan Allah Ta'ala. Bisa juga pian itu sifatnya Allah Ta'ala terbuka dengan kita, kasab kita di waktu itu. Karena kita melihat kita ini bukan kita lagi yang melihat, tapi dialah yang melihat. Nah itu terbuka kita itu, yang jauh bisa merasa dekat kita. Nah, kalau kudratnya dibukakan Allah Ta'ala dengan kita, ya dunia ini di telapak tangan kita, kita melihatnya. Itu kenyataannya seperti itu kayaknya. Jalinya Tuhan. Kita melihat. Nah, itu namanya sudah mesra namanya nanti itu. Ini kada mesti. Makanya orang bertakun pian tuh waktu marifat kayak apa aja. Misalnya waktu terbuka. Jadi sini aku merasa dunia ini halus benar. Ada orang yang dirasakan kayak itu. Ada juga kada. Aku jadi sini mau lihat sesuatu yang jauh akan terjadi itu bisa aku melihat. Iya, karena semua yang belum terjadi itu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Manakala ilmu Allah Ta'ala itu mesra dengan kita, maka kita mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Itulah namanya fana, sifat namanya kita itu. Itulah namanya sir namanya nanti itu. Makanya wali itu tahu je sidina akan datangnya. Itu di waktu dia dalam keadaan fana, terus itu dibukakan ilmunya Allah Ta'ala. Karena alam ini dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan itu sudah ada di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Manakala ilmunya itu terbuka, maka melihat kita sesuatu belum terjadi. Kenapa? Karena sudah ada di dalam ilmunya.
Ilmu itu diwujudkan di mana? Di Nur Muhammad anakannya. Makanya bila orang panah di dalam Nur Muhammad, seluruh kejadian alam ini ada di Nur Muhammad itu seberitaan. Dari awal dijadikan sampai akhir dijadikan. Huwal awalu, huwal akhiru. Nang awal aku, nah akhir buat ikamnya lah. Itu lah guru. Ya itu. Iya iya. Makasih guru nah cerano masukannya. Abah Banjar sampai sedikit dulu lah sebertahan. Minta maaf, minta rida. Ini kayaknya kita sambung malam-malam. Jam 11 sudah. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Minta rela, minta halal guru lah. Ini. Insya Allah. Minta maaf. Terima kasih yang memberi gift sebertahan. Masya Allah, tabarakallah. Ini. Amin. Doa bidoa guru. Ini sama-sama. Masya Allah. Iya, Muhibin kayaknya dulu ulun. Muhibin abah guru nah. Kayaknya dulu lah. Mustar dulu. Ini. Siapa ini Muhibin Guru Udin? Masya Allah. Onkem. Mana Guru Udin? Samarinda. Salam. Samarinda. Hah? Kamu di Guru di mana? Samarinda. Martapura. Oh, Samarinda kah? Nggih. Lanjut guru, lanjut. Kada, hampir dah. Terakhir dah. Inge aja anu turun dulu seberitaan. Nak ni Guru Udin dari itu. Ya, Assalamualaikum lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bujur ananda, kalau abah padahkan itu kada ba akhir kada ba awal itu. Ini itu kembali ke situ tuh ananda insyaallah. Insyaallah.